Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Are you happy? Good. I hope you will enjoy all your activity today. Alright class. Selamat datang di video pembelajaran Miss Lilis. Today, we are going to learn about narrative text. Check it out. Narrative text. What is the narrative text? A narrative text is an imaginative story to entertain the reader. Jadi, naratif teks adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur para pembaca atau orang yang membaca cerita tersebut. Jenis dari naratif teks. Naratif teks biasanya berupa cerita imajinatif atau fiktif atau tidak nyata. Contohnya adalah dongeng, fairy tales, cerita rakyat atau folk tale, fable, legenda atau legend, and mythos atau myth. Apa itu fairy tales? Fairy tales atau kita sebut dongeng adalah cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya. Fairy tales atau dongeng cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Kemudian folk tale atau cerita rakyat, sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Nah, sekarang yang ketiga adalah fable, cerita yang menggambarkan tentang binatang. Kemudian yang keempat adalah legend atau legenda, cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. Kemudian and the last yang terakhir adalah mitos. Cerita mitos ini banyak yang beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. The social function atau purpose atau tujuan. The social function atau purpose or the narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi tujuan atau social function dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Miss ulang ya. Tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Kemudian yang berikutnya kita belajar struktur atau generic structure of narrative text adalah yang pertama adalah orientation, complication, yang ketiga resolution, and the last one is reorientation atau optional. Yang pertama, orientation. It is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Jadi orientation ini berisi tentang paragraf pembuka di mana karakter cerita diperkenalkan. Nah, biasanya di dalam orientation itu di awal kalimat itu memperkenalkan para tokoh yang terlibat dalam cerita. Nah, ini set the scene-nya adalah what, where, who, and what. Where and when the story happened and introduced the participant of the story. Who and what is involved in the story. Jadi pendahuluannya berisi tempat dan waktu terjadinya cerita atau pengenalan tokoh serta siapa atau apa yang ada dalam cerita tersebut. Jadi Miss ulang ya, dalam orientation ini adalah menitik
beratkan atau fokus kepada siapa-siapa yang terlibat dalam cerita tersebut. Misalkan what, apa yang ada dalam cerita tersebut, where, di mana kejadian tersebut terjadi, who, para tokoh atau para pelaku yang terlibat dalam cerita tersebut. Oke, next, complication. Apa itu complication? Complication where the problems in the story is developed. Jadi permasalahan muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Okay, tells the beginning of the problems which lead to the crisis climax or the main participant. Jadi menceritakan permulaan masalah yang mengarah pada klimak dari tokoh utama. Nah, complication ini muncul atau fokus kepada masalah atau problem yang muncul dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, resolution. Resolution where the problems is the story is solved. The problem, the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad, tragic ending. Nah, di sini resolution adalah masalah yang sudah terjadi terselesaikan dan berakhir dengan happy ending atau bad ending. Jadi kayak semacam kesimpulan cerita ya. Dalam cerita itu, apakah cerita itu happy ending atau sad ending? Oke, yang keempat adalah reorientation. Reorientation ini adalah opsional, suatu cerita yang bersifat opsional. Jadi opsional ini boleh ada, boleh tidak ada. Jadi ini tidak wajib ya anak-anak. Reorientation ini adalah opsional, boleh ada, boleh tidak ada dalam suatu cerita. Reorientation bisa berisi tentang pelajaran moral. Ulangi, reorientation bisa berisi tentang pelajaran moral, saran atau pengajaran dari penulisnya. Jadi pesan moralnya apa cerita tersebut? Mental value. Nah, mental value itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis dari cerita yang kita baca. Nah, anak-anak, di slide ini menjelaskan ciri dari kebahasaan narrative text. Perlu kalian ingat, ini adalah ciri kebahasaan atau language grammatical features dari narrative text, yaitu yang pertama adalah dia cirinya mempunyai kalimat past tense atau bercirikan terdiri dari past tense, kalimat past tense. Kata kerja bentuk lampau seperti he prayed hard to God. He prayed hard to God. He prayed hard to God for help. Next, the seed bloomed into a tulip. Nah, yang kedua adalah action verb. Kata kerja aktif seperti played, cleaned, worked, climbed, meet, etc. Oke, sekarang yang ketiga. Time connector atau conjunction. Ini adalah kata penghubung seperti then, suddenly, before, after, until, as soon as, etc. Kapan, kemudian, tiba-tiba, sebelum, sesudah, sampai, segera, dan lain-lain. Baik anak-anak, kita ke slide berikutnya. Ini masih tentang ciri dari kebahasaan. Kita lanjutkan ya. Direct speech atau ucapan langsung seperti do not enter the gate, said Dido. Nah, ini kalimat langsung ya, karena ada percakapan yang langsung. Nah, di sini juga bisa terdapat kalimat tidak langsungnya juga. Indirect speech atau ucapan tidak langsung seperti he told me that he want to eat something. Adjektif atau kata sifat seperti poor,
greedy, beautiful, lazy, old, young, dan sebagainya. Next, ini adalah contoh dari cerita naratif teks. Ini contohnya adalah tentang fabel. The Wolf and the Stork. Di situ adalah sebuah title ya dari fabel. Kemudian orientationnya, kamu masih ingat orientation itu memperkenalkan para tokoh yang terlibat dalam cerita. Ya. Long time ago, the wolf and the stork were friends. One day, the wolf asked the stork to come to his house to eat. Nah, ini adalah orientation. Dia memperkenalkan para tokoh yang terlibat. Kemudian masih ingat ada what, ada when, dan ada where. Where-nya di mana? What-nya apa yang terjadi dalam cerita, kemudian where tempat kejadian cerita. Kemudian major complication. Di sini menceritakan konflik yang terjadi dalam cerita fabel ini. When the stork arrived at the wolf house, the wolf put 2 bowls of soup on the table. The wolf once again, the wolf ate his bowl of soup so quickly. When he finished, he asked the stork, "Did you like my soup?" Nah, di sini mulai complication terjadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya di paragraf ada major resolution. Major resolution itu adalah penyelesaian masalah dari complication sebelumnya. Kemudian di komplikasi berikutnya adalah ada susulan masalah ya. Ada susulan masalah yang kedua. But the wolf was angry. Nah, di situ marah-marah si wolfnya. Nah, kemudian ada penyelesaian masalah di resolusi kemudian di resolusi yang terakhir. The wolf and stork have never been friends ever since. Jadi ini ceritanya sangat menyedihkan karena berakhir dengan pertengkaran, dan ini antara si wolf dengan si stork ini dia tidak akan berteman lagi. Baik, apa kalian paham di sini? Ibu ulang ya, tadi sampai di major complication. Nah, di konflik yang pertama adalah ada, ibu bacakan ya. When the stork arrived at the wolf house, the wolf put 2 bowls of soup on the table. The wolf ate his bowl of soup so quickly. When he finished, he asked the stork, "Did you like my soup?" katanya. Jadi di sini si storknya itu tiba di rumah wolf's house. Kemudian si wolf meletakkan 2 mangkok sup di atas meja. Dan kemudian si wolf memakan supnya itu dengan cepatnya. Ketika dia selesai, dia tanya sama si storknya, "Apakah kamu suka sop saya?" Nah, di paragraf ketiga menjelaskan, but the stork was angry, tetapi si storknya itu sangat marah sebab dia tidak dapat memakan sopnya. His beak was too long, katanya beaknya itu terlalu panjang. When the stork went home, ketika stork itu pulang ke rumah, dia masih lapar. Nah, si wolf tertawa dan tertawa terus sekencang-kencangnya. Kan marah tuh si storknya ya. Oke, kemudian ini ada resolutionnya. Then the stork had an idea. Kemudian si storknya tuh punya ide.
He asked the wolf to come to dinner. Dia meminta si wolf untuk datang untuk makan malam. He filled 2 tall pitchers with good soap, katanya. Dia mengisi 2 dari pitchers with good soap, dengan sopnya sama ya. Dia memasak sop juga. They began to eat. When the stock finished eating, he asked the wolf if he want more to eat. Jika si wolf itu ingin makan lebih dari yang dia makan. Nah, ini komplikasinya lagi. Jadi dia membalas dendam ya. Nah, komplikasinya, but the wolf was angry. Si serigala itu marah. His mouth was so big that he couldn't get into the pitcher. Nah, dia marah karena mulutnya itu nggak cukup, katanya. The wolf went home hungry. Kemudian si wolf itu pulang ke rumah dan masih lapar. And the stork laughed and laughed. Kemudian si storknya juga tertawa dan tertawa seperti yang dilakukan si wolf pertama kali waktu di rumahnya. Nah, ini kesimpulan akhir dari cerita ini adalah the wolf and the stork have never been friends ever since. Jadi dia nggak pernah berteman lagi selamanya. Nah, ini adalah sad ending ya. Okay, do you get it? Bagaimana? Apakah kalian paham? Oke, terima kasih sudah melihat video Miss Lily. Semoga bermanfaat ya dalam pembelajaran naratif ini. Semoga pembelajaran ini bisa kalian gunakan di kelas dengan tema yang sama, dan jangan lupa untuk selalu berlatih. Terima kasih sudah menonton video Miss Lilis. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.